Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point. Wah, ini dari CNBC Indonesia. BI dan Bank of Korea sepakat tinggalkan dolar, ya. Ini informasi dari CNBC, bukan dari saya, ya. Nah, ini teman-teman coba kita lihat di latar belakang dua orang di gambar tersebut. Nah, ini ada MOU, sign in katanya, ceremony between Bank Indonesia and Bank of Korea on a framework for cooperation to promote bilateral transaction in local currency. Jadi ini ada MOU antara Bank Indonesia dengan Bank Korea, itu menyepakati nilai mata uang transaksi bilateral antar kedua negara itu tidak menggunakan lagi dolar. Biasanya kan mereka misalkan pembelian pesawat dari Korea pakai dolar, dari Indonesianya, Korea juga sama ke Indonesia bayar pakai dolar. Biasanya kan seperti itu. Nah, sekarang sudah sepakat BI dan Korea itu menggunakan uang kedua belah pihak masing-masing. Entah teknisnya seperti apa, artinya tidak melalui dolar lagi gitu teman-teman. Nah, ini dipantau aja teman-teman di bursa untuk dolarnya ya. Jadi kalau ada punya aset dalam bentuk dolar ya dipantau saja. Oke, kita lanjut. Ini dari Pinews John ya. Informasinya bahwa ada pembaruan aplikasi mining Pi Network ini 4 Mei kemarin ya, minggu kemarin di Apple Store ya untuk iPhone, penggunaan iPhone di versi 1.35.0. Nah, untuk saat ini Android masih 1.34 ya. 34 titik berapa ya? Lupa saya, masih 34 lah, artinya belum 35. Nah, ini nanti tinggal selanjutnya ke Android ya, versi Android. Jadi kita tunggu sabar saja, mudah-mudahan ada perubahan baru ya, seperti apa dan bagaimana. Karena memang saya informasikan ulang, ketika pun sudah mainnet, open mainnet Pi Network ini, aplikasi ini akan terus berjalan ya, akan terus berjalan menambang. Kalau teman-teman nanya, bang, kalau udah open mainnet nambang berhenti dong? Enggak, kalau untuk Pi Network ini masih terus ya, walaupun open mainnet mau itu bulan besok, mau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kalau untuk penambang, sebelum benar-benar koin itu habis, itu akan terus berjalan walaupun sudah open mainnet. Penambangan terus berjalan melalui apa? Melalui PON ya. Jadi ada isu dulu itu katanya nggak bisa PON, kalau setelah open mainnet harus via node ya. Tetapi yang saya pahami tidak seperti itu. Jadi tetap running dua-duanya, berjalan dua-duanya, via PON, via node, jalan terus ya gitu. Seiring bertambahnya para pionir baru. Setelah open mainnet, pionir tetap bisa registrasi, bisa KYC, bisa menambang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini informasi tambahan dari informasi eksternal Coinmetrics katanya. King Charles ya, Raja Charles dari Inggris memberi petunjuk tentang dukungan untuk jaringan Pi dan mata uang kripto. Wah, luar biasa nih, ngeri ya. Ya, mudah-mudahan memang banyak orang-orang besar, orang-orang berpendidikan ya, orang-orang yang sebetulnya baik itu golongan pemula ataupun memang sebetulnya pemain kripto, ketika memang dia melakukan DYOR ya, DYOR ini betul-betul untuk Pi Network ini dipahami dengan seksama ya, kemungkinan memang bisa maksimal lah memahami Pi Network ini dan layak untuk ditunggu dan juga diperjuangkan gitu ya. Masih dari Coinmetrics, proses verifikasi KYC jaringan Pi berlanjut setelah peluncuran mainnet. Nah, ini juga sama, Coinmetrics menginformasikan bahwa jadi verifikasi KYC, menambah dan sebagainya itu masih berlanjut setelah peluncuran mainnet pun masih terus berjalan. Tapi nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan setelah open mainnet. Jadi bukan serta-merta open mainnet semuanya urusan selesai, kita tinggal nikmatin saja, tidak begitu ya. Jaringan Pi mempersiapkan peluncuran mainnet terbuka dengan pembaruan testnet utama ya. Jadi untuk teman-teman kan sudah tahu yang testnet aplikasi di Pi browser, ada beberapa aplikasi utilitas itu testnet. Nah, kemudian sekarang beberapa utilitas yang sudah full testnet, uji kelayakan, uji coba, uji ketahanannya sudah selesai semua, itu dimigrasikan ke jaringan mainnet. Dan teman-teman bisa lihat di Twitter update dari Pi Core Team ya, akun resminya Pi Core Team, selalu ada informasi ucapan selamat kepada utilitas atau platform-platform yang menjadi kejuaraan di hackathon. Nah, itulah yang intinya satu persatu secara tidak terlalu gamblang ya untuk bahasa yang digunakan di akun resminya Pi Network itu mengindikasikan bahwa sudah dimigrasikan ke mainnet teman-teman ya, sudah minimal dalam proses migrasi.
Itu sudah diakui dan sudah oke, jadi kita tinggal tunggu saja. Semuanya akan normal, semuanya akan maksimal di ketika open mainnet tiba nanti ya. Jadi kita bisa gunakan. Tapi ada beberapa yang sudah kita bisa gunakan saat ini ya. Teman-teman kayak PCN Mall kalau untuk barang ya silahkan aja, tapi lagi-lagi masalah harga jangan sampai menjadi perselisihan karena memang ini enclosed mainnet teman-teman, bukan mainnet ya. Oke. Kemudian ini dari Forbes. Nah, iklim saat ini gedung putih ya, gedung putih itu USA teman-teman ya, bertujuan untuk memungut pajak listrik yang digunakan untuk menambang kripto. Wow. Nah, ini memungut jadi pajak listrik, memungut pajak listrik di sana di Amerika ya. Ini digunakan untuk apa? Hasil pemungutan pajak listrik itu digunakan untuk menambang kripto. Jadi mau tidak mau, bukan hanya personal saja, bukan hanya komunitas saja. Saat ini ke depan itu yang saya temukan ya di akhir-akhir ini ya dari akhir tahun kemarin lah, beberapa negara mulai melirik lah, tepatnya seperti itu mungkin ya, mulai melirik ke arah penambangan karena memang harus melalui jalur itu kan, nggak mungkin juga kecuali kalau misalkan memang ICO pun dibatas, nggak bisa di apa namanya diborong semuanya mentang-mentang misalkan Digjaya nih Amerika negara adidaya, udah pokoknya kripto ini kita beli semua borong, dikuasai, nggak bisa begitu kalau untuk kripto ya. Jadi tetap harus melalui penambangan ataupun menjadi investor atau mengikuti ICO seperti itu ya. Kita lanjut di Ripi Chain Mall Indonesia Official. Untuk para vendor, nah ini kita harus pahami juga teman-teman. Untuk para vendor kalian luar biasa. Penasaran atas keaslian chat? Cek chatroom di P-Room Bahasa Indonesia pukul 20.13 jam 8 malam. Nah ini P-Chatroom Indonesianya ya. Jadi ini ada informasi dari moderator Riyadi 69, himbauan khusus untuk para vendor platform Barterpi katanya ya. Khusus untuk vendor platform Barterpi. Barterlah sesuai harga yang Anda inginkan karena 1 Pi belum bernilai. Betul ya? Jadi kita sepakat bahwa untuk saat ini kita anggap Pi belum bernilai. Bagaimana Bang dengan GCP? Bagaimana Bang dengan yang transaksi segala macam? Itu adalah terjemahan daripada atau refleksi daripada enclosed mainnet. Seperti itu adanya, pahami ya, ada peer to peer namanya. Itu peer to peer itu kesepakatan satu orang dengan satu orang. Jadi antar dua orang sepakat untuk jual beli berapapun yang dibuka oleh vendor ya seperti itu, dan itu bebas, nggak masalah, artinya begitu ya. Kemudian yang kedua, jangan terpengaruh dengan kata-kata dari orang yang tujuannya hanya ingin enak sendiri. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian vendor Pi adalah pionir yang mempunyai loyalitas tinggi di dalam komunitas pionir. Betul ya, ini vendor luar biasa. Dan bisa disertakan tingkatannya dengan node ya, moderator, mega moderator resmi Pi Network. Tingkatan vendor ini bukan tingkatan pionir biasa sebetulnya. Ketika dia memutuskan untuk menjadi vendor ya, artinya di sini tingkatan itu tingkat memahami sistem, tingkat memahami apa namanya ekosistem ya, Pi Network ya, kemudian jaringannya, jenis-jenis berbagai macam transaksinya. Jadi bukan pionir biasa, vendor itu ya, punya kelas lah. Apapun barang yang dibarter, baik bernilai tinggi atau rendah, adalah yang mengaturnya, Andalah yang mengaturnya, bukan orang lain. Jadi mau harga berapapun enclosed mainnet ya masing-masing tentukan harga, karena basicnya adalah yang kita tahu saat ini kita anggap Pi itu masih 0 karena belum diputuskan ya, untuk hasil konsensusnya belum, atau masuk bursa, di bursa kan tertera, misalkan kalau masuk bursa kan kita ketahuan di bursa berapa value-nya ketika listing. Nah itu artinya sudah ada value, tapi kalau untuk Pi Network masih 0 ya. Wah Bang, kalau masih 0 berarti nggak bakalan jadi. Ya itulah artinya kenapa saya selalu sampaikan di YOR, Dior, pahami dulu. Semua project, semua koin sebelum mainnet itu sudah pasti belum ada harga. Adapun informasi ya, informasi harga sebelum mainnet ada ICO dijual sekian di project lain. Kalau Pi Network nggak mengenal ICO. Di project lain ada ICO misalkan harga $0,005. Nah ini kan dia mencatat dari adanya track record transaksi pra mainnet. Jadi sebelum mainnet mereka ada transaksi yang tidak terpublish ya by system. Itu rekodnya dari situ. Mereka bisa menebak, akhirnya menghitung sesuai algoritma ketika mainnet kemungkinan akan tembus sekian. Itu pun belum pasti.
Misalkan 0,05 dolar dijual, ternyata di di bursa jadinya 0,006, berarti lebih cuma 0,001. Seperti itu. Berarti profit buat investor atau yang ikut ICO cuma 0,001, misalkan contoh seperti itu ya. Jadi itu hal yang belum pasti dan tidak bisa dipastikan juga. Jadi itu hanya hasil daripada penjualan pra-nya ya, sebelumnya. Nah, sepakat di market seperti apa? Market sudah tumbuh, sebelum mainnet pun sudah tumbuh, sudah ada. Nah, bedanya untuk Pi Network ini tidak dipublikasikan karena tidak menggunakan ICO. Jadi semua pionir jadi tidak tahu sekarang posisi harga udah berapa nih Pi Network. Sebetulnya sudah ada kalau core team, hanya core team yang memegang. Kalau core team udah tahu. Gitu. Sekarang udah tembus berapa, besok udah tembus berapa, minggu depan udah tembus berapa. Dari dulu terus itu udah ada, catatannya udah ada. Tetapi tidak dipublikasikan karena tidak menggunakan sistem ICO. Kalau yang menggunakan sistem ICO udah pasti itu akan dipublikasikan ketika ICO itu dibuka. Harga sekian gitu. Kalau untuk Pi Network kan tidak, beda ya. Jadi beda project, beda tujuan ya. Seperti itu. Ya, tanpa jasa kalian para vendor, mungkin Pi tidak akan bisa open mainnet. Betul ya, karena terciptanya nilai ya, tercatatnya transaksi di ledger itu berkat ada vendor, teman-teman. Itu harus pahami. Coba bayangkan kalau semua 100% menambang tok tanpa ada transaksi dengan vendor. Berarti mengandalkan hanya apa? Di sana ada paling mengandalkan, kalau tidak pakai utilitas barang dan jasa, mengandalkan ICO tadi. Harus ada catatan transaksi jual beli koin tersebut di ledger. Gunakanlah ICO. Gunakanlah investor, gunakanlah trading pra open mainnet, misalkan seperti itu. Itu bisa saja agar ada catatan di blockchainnya ya. Oke, kemudian yang terakhir, berlaku untuk semua vendor di berbagai platform. Yang keenam ya, berlaku untuk semua vendor di berbagai platform. Nah ini ya artinya pemahaman ini berlaku untuk semua vendor. Oke, kita lanjut. Nah ini akun resminya Pi Network. Infrastruktur PiChat telah berhasil dimigrasikan minggu lalu ya, sudah migrasi ke mainnet. Hal ini memungkinkan aplikasi PiChat untuk lebih sering mengembangkan fitur baru dan menskalakan independen ya. Penting untuk pengembangan ekosistem dan pembuatan utilitas. Selain itu, kami juga memperkenalkan tampilan dan gaya baru pada obrolan. Ya silakan dibuka aja PiChat. Pernah di video sebelumnya juga saya bahas. Oke, kita lanjut. Nah, ini Pi isn't pump and dump. No ICO, no airdrop, mining is free. Jadi di sini katanya Pi itu tidak naik, tidak turun, tidak ada ICO, bukan airdrop juga, penambangan yang gratis yang ada. Nah, ini informasi dari Pi Network Dov ya. Ini karena kenapa? Karena memang betul no ICO, tapi ketika memang untuk pump dan dump, kalau sistemnya seperti Nicholas bilang memang ini settle. Ya, Pi Network atau Pi Coin is Pi Network is settle coin. Pernah ngomong begitu. Nah, settle coin artinya koin yang memang sudah ditetapkan. Artinya ditetapkan itu sudah tetap segitu ya segitu gitu. Semacam kayak rupiah 7.000 selembar 10.000 selembar 10.000 ya seperti itu, nggak bisa dirubah jadi 7.000. Nah, kalau mengartikan ke arah sana dari omongan Nicholas memang sesuai isn't pump and dump, betul. Tapi ketika memang ini akan menyangkut volatilitas pasar, pump and dump pasti ada ya. Layaknya memang ada stable coin yang underlay-nya gold emas. Itu dia ada pump dump-nya, tapi nggak begitu fluktuatifnya, nggak terlalu jauh gitu, hanya sedikit saja, turun sedikit, naik lagi sedikit, hanya sedikit begitu, jadi rata-rata stabil. Nah, tetapi kalau untuk koin yang unstable ya, itu sudah pasti layaknya walaupun baru masuk ke bursa. Nah, ada beberapa waktu yang lalu, banyak ya, beberapa hari yang lalu yang sudah masuk bursa yang baru-baru itu kelihatan kan, melejit naik ke atas lalu jatuh lagi, naik lagi ke atas jatuh lagi. Banyak token-token baru, koin kripto baru beberapa minggu ini banyak. Tetapi ya seperti itu. Nah, disitulah kita analisanya. Kalau memang sudah masuk bursa dan terpengaruh dengan volatilitas pasar. Tetapi untuk Pi Network kita lihat ya, karena kita tunggu apa yang dimaksud dengan Nicholas bilang Pi Network is settle coin ya, kita tunggu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dari berita Bulukumba ya, berita dari Bulukumba.
Mirip kisah Bitcoin. Jangan langsung lakukan ini saat Pi Network open mainnet katanya. Nah, di sini open mainnet memang menjadi inti dari penantian beberapa penambang mata uang digital ya. Saat itu semua pionir yang lolos KYC dan telah migrasi ke wallet akan bisa melakukan transaksi di luar ekosistem, betul. Nah, jadi di luar ekosistem ini maksudnya adalah peer to peer, teman-teman. Ya, kita dengan teman kita transaksi monggo, karena memang wallet sudah aktif, sudah KYC semua, saldo juga di available balance sudah ada punya, ya silahkan bertransaksi. Kalau memang setuju, ada barang yang punya, tetapi yang punya barang menjadi vendor itu adalah dia juga yang sudah lolos KYC dan walletnya sudah termigrasi ke mainnet. Seperti itu, silahkan transaksi. Itu di luar ekosistem. Kenapa dibilang di luar ekosistem? Karena yang ekosistem yang dianggap pada prinsipnya nanti fokus di mainnet adalah platform bentuknya ya. Kalau untuk enclosed mainnet ini masih dipersilahkan hanya untuk di peer to peer dan platform yang sudah betul-betul aktif ya. Artinya banyak aplikasi yang memang belum aktif, teman-teman. Gitu ya. Kemudian pionir juga dapat menjual koin Pi mereka yang telah ditambang bertahun-tahun sejak aplikasi. Oke. Ini pionir juga menjual, tapi di sini ya teman-teman bisa pahami ya. Pionir juga dapat menjual koin Pi. Artinya di sini saran saya, nah ini makanya kita harus pahami juga berita dari manapun. Saran saya ini tidak. Kalau untuk dijual ke fiat itu sudah ada larangannya dari Kortim ya. Jadi mungkin ini juga dia belum betul-betul paham aturan mainnya ya. Tidak mengikuti 100% info-info dan aturan main dari Pi Network, teman-teman. Wajar kalau dituliskan bahwa pionir juga dapat menjual koin Pi mereka yang telah ditambang tahun-tahun. Jadi tidak, kalau ini untuk informasi ini, berita dari manapun ini tidak boleh jual ke fiat, hanya peer to peer saja saat ini ya. Atau via apps juga, tapi yang sudah betul-betul bisa dipastikan aman. Oke, kemudian agar pionir memiliki inventaris dan terus memiliki kekayaan dengan koin Pi, maka sebaiknya bijak membelanjakan Pi saat open mainnet tiba. Bijak membelanjakannya, jangan nafsu. Berikut ini beberapa tips yang dapat dilakukan pionir saat open mainnet. 1. Belanja di marketplace dengan nilai Pi tinggi. Pionir memang memiliki kendali atas harga Pi. Gunakan kekuatan itu ya. Jadi pionir ini punya kendali untuk harga. Gitu. Jadi belanja di marketplace apapun yang sudah bisa. Jadi silakan belanjakan, tetapi jangan berlebih ya, seperlunya saja, dan itu pun dengan nilai yang tinggi tentunya. Jangan pernah jual di nilai rendah, itu sama aja membodohi diri sendiri gitu loh. Sudah banyak yang memberitahu, sudah banyak diinformasikan baik dari Kortim ataupun sama-sama pionir ataupun dari beberapa sumber, bau dari itu YouTube, Twitter dan lain sebagainya, banyak kok informasi. Dan memang itu lebih masuk akal. Jadi ketika Anda emosi, nafsu, jual murah, yaitu sama aja membodohi Anda sendiri, ruginya nanti gitu ya. Oke, kemudian keluarkan Pi Anda di tempat-tempat dengan nilai Pi tinggi, betul ya. Platform atau peer to peer, hargai perjuangan dan jerih payah Anda ya, menambang bertahun-tahun, hargai. Itu saja, menghargai diri sendiri, menghargai perjuangan diri sendiri. Jadi kalau Anda jual 4.000, 5.000 ya berarti Anda membodohi diri Anda sendiri. Itu aja kalau saya sih berpikir begitu. Ya kita nambang, ya kita punya harga lah. Kita yang menentukan harga. Kan Nicholas pernah bilang, harga Pi Network itu dikembalikan kepada pionir, gitu kan. Oke ya, perlu diketahui jika nilai Pi terlalu rendah, Pi yang dimiliki akan cepat habis dan tidak ada yang tersisa untuk mendukung ekosistem. Betul, saya beberapa video ini, bahkan banyak video, saya selalu jelaskan bahwa masa sih nggak masuk akal, masa sih nggak masuk logika bahwa kalau dikasih rendah ya, Anda jual di Rp5.000, Anda jual di Rp4.000, ya nggak habis pikir aja. Dan saya malah jadi gagal paham dengan orang yang mau melakukan menjual koin Pi-nya di harga seperti itu. Gagal paham saya. Sampai mana pemahamannya, kok bisa gitu? Karena kenapa? Karena Anda punya 5.000 koin lah, anggap 10.000 lah, atau mungkin 100.000 koin Pi Network, Anda belanjakan dengan harga nilai yang seperti itu. Hanya anggaplah besarnya cuma $1 ya, cuma $1 berarti anggaplah 15.000. Ya Anda punya 100.000 koin juga nggak bakalan lama kok, tetap habis. Itu nggak dukung, nggak bantu ekosistem Pi Network. Makanya kan saya bilang pahami proyeknya. Itu sama sekali nggak bantu, teman-teman.
Udah mah membodohi diri sendiri, jual murah koinnya, udah mah Pi Network juga nggak ada kontribusi ke Pi Network, nggak bantu ke ekosistem. Membangun ekosistem yang kokoh, yang kuat, yang benar-benar sukses tuh nggak bantu sama sekali. Kalau kita jual harga Bitcoin kita direndah. Itu teman-teman ya. Intinya jangan pernah menjual Pi dengan harga rendah, katanya begitu ya. Kemudian yang kedua, aktif gunakan aplikasi Pi. Nah, ini juga perlu ya. Jangan terburu-buru menarik Pi Anda, bersabarlah dan tunggu sistem matang seperti yang Anda lakukan selama menambang Pi. Jadi Anda menambang Pi, ada yang mengaku-ngaku sampai aku dari 2019, dari awal, ada yang dari 2020, ada yang 2001, banyak lah ya. Nah, seakan-akan senior gitu ya, lama gitu. Tapi giliran sudah ada, dia jual murah. Loh, apa fungsinya Anda bertahan selama ini, sejauh ini ketika Anda jual murah ya, dan terburu-buru menggunakan aplikasi, ada platform ini langsung jebret. Carilah ya yang betul-betul memang ini ya, Bang, kan nggak bisa begitu. Kalau kayak gitu gimana vendor segala macam. Nah, justru ini yang saya bahas tempo hari, ada satu video yang membahas masalah vendor ya, masalah vendor tentang peer to peer, fokus di masalah peer to peer ada, tapi memang udah jauh, kayaknya harus di scroll ke bawah membahas. Jadi artinya di sini memang jadi vendor ini adalah harus betul-betul totalitas ya, totalitas paham betul project ini dan prospeknya seperti apa. Jadi jelas ya teman-teman, artinya tidak buru-buru, sabar, tunggu matang ya. Terlebih kalaupun memang nanti pas open mainnet sudah ditentukan harga berapa, ya itulah patokannya. Oke ya. Kemudian saat ini Pi Network dalam periode enclosed mainnet yang tadi saya sampaikan, ya, enclosed mainnet peer to peer nantinya. Jadi sekarang banyak pihak yang melakukan peer to peer baik offline ataupun online, ya silahkan saja, dan tidak ada ketentuan harga karena kita anggap start sekarang masih nol harganya, jadi bebas untuk memasang harga dan tidak boleh saling menyalahkan, tidak ada. Di sini adalah hak semua pionir. Jadi power, kekuatan harga, kekuatan dari komunitas itu sendiri, dan bahkan nanti untuk mendukung ekosistem Pi Network itu ada di pionir juga ya. Oke, itu aja teman-teman, ini sharing saja. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada dari saya salah-salah kata. Ya, tujuannya adalah ini hanya sharing saja, berbagi pikiran saja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.